Surah Al-Fil. Surah Al-Fil urutan mushafnya 105 dari 114 surat yang ada. Terdiri dari 5 ayat, kemudian termasuk surah Makkiyah. Makkiyah paham Bu ya? Artinya yang turun sebelum hijrah. Kalau yang turun setelah hijrah namanya Madani. Nah, di surat-surat pendek itu rata-rata Makkiyah, walaupun tidak semua. Kemudian dalam surah Al-Fil ini terdiri dari 23 kalimat. Kalau bahasa Indonesianya 23 kata. Kemudian terdiri dari 96 huruf. Karena pahala yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca Quran itu hitungannya per huruf, bukan per ayat, bukan per surat. Jadi ibu tadi baca 2 kali, berarti 96 kali 2. Berapa itu? 180, 92. Saya dulu matematika nilainya jelek, main kalau hitung-hitungan agak kacau saya. 96 huruf, maka yang ikhlas karena Allah, insya Allah 96 kebaikan kita peroleh setiap kali membaca surah Al-Fil. Surah Al-Fil ini dulu banyak diamalkan oleh para pejuang-pejuang kita. Karena memang surah Al-Fil ini kalau ibarat orang yang mempelajari ilmu kesaktian, nah itu andalannya baca surah Al-Fil. Karena banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan ulama-ulama klasik, memang Al-Fil ini dibaca untuk menundukkan lawan. Biar lawan itu kalau melihat kita itu entah jadi gede atau jadi banyak, sehingga musuh itu takut. Nah itu Al-Fil. Kemudian juga ada hadis Rasulullah, walaupun ini hadis dipertanyakan kesahihannya, tapi paling tidak sebagai fadhailul amal. Fadhailul amal itu artinya menyemangati kita membaca atau melakukan satu amalan tertentu. Bunyi hadisnya itu man qara'a suratal fil, siapa yang membaca surah Al-Fil, a'fahullahu ayyama hayatihi minal khasafi wal masakhi. Allah akan menjauhkan atau Allah akan mengafiatkan, kan ada sehat, ada afiat. Ayyama hayatihi, di masa hidupnya, minal khasafi. Khosaf itu kalau dulu penyakit yang, kalau orang kampung saya dulu nyebutnya lepra. Kalau orang sini apa? Yang mohon maaf wajahnya pada merah-merah, kemudian lama-lama ininya pada merotoli, kusta ya. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya lepra. Ya lepra ya dulu namanya ya. Ya kalau sekarang apa itu? Kusta. Tapi kayaknya sekarang udah jarang dijumpai ya. Apa karena saya bukan praktisi kesehatan jadi nggak tahu. Ya kalau dulu di kampung itu sering kita jumpai ada orang punya penyakit itu. Lah yang konon katanya penyakit itu keturunan ya. Apa bisa nular? Wow, nular juga. Insya Allah bagi yang istiqomah mengamalkan ini, entah dalam sholat maupun di luar sholat, bahkan dalam bacaan-bacaan istighosah. Istighosah tahu Bu ya? Apa? Lah katanya tahu, lagi-lagi ditanya kok malah pada senyum. Istighosah itu kalau doa itu minta. Tapi kalau istighosah itu minta sampai banget itu loh.
Kalau kita minta sama seseorang, bu bagi bu dikit aja udah bu nah itu namanya istighosa. Kalau doa itu bagi dong, nah itu cuma segitu doang kalau doa. Tapi kalau istighosa itu minta tapi sampai ngerengek apa itu, nah itu namanya istighosa. Lah dalam bacaan istighosa itu banyak mencantumkan Pak Dungakno tambah nom tambah ganteng. Doa kok tambah nom kayaknya nggak mungkin ya. Lah iya. Lah iya, maksudnya bukan umurnya yang nom ya, semangatnya yang nom. Muda kok nom. Semangatnya yang muda. Lah dalam banyak rangkaian istighosa itu sering menyantumkan surah Al-Fil. Apalagi ya orang-orang tua dulu kalau bercerita zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman PKI. Nah, karena kan memang masih bertarung secara fisik, yo menyantumkan Al-Fil. Nah, sekarang mungkin yo bertarung cuman bukan dengan fisik, dengan ide, dengan pemikiran dan lain-lain. Ya pertarungan itu nggak akan selesai sampai dunia ini selesai. Itu Al-Fil. Kemudian isi dari Al-Fil atau terjemahan dari Al-Fil, mah ibu mau paham banget ya. Al-Fil artinya apa? Gajah. Dalam Quran banyak nama binatang, nama hewan yang dipakai untuk nama surat. Ya ini Al-Fil artinya gajah. Ada Al-Baqarah, surat yang terpanjang, sapi. Ada An-Naml, semut. Ada An-Nahl, tawon. Ada Al-Ankabut, laba-laba. Maka orang nyebutnya kalau berantakan gak karuan belumnya kalang kabut. Itu artinya kal-ankabut, seperti rumah laba-laba. Kalau kita ya gampang nyebutnya kalang kabut, padahal aslinya kal-ankabut itu kalau bahasa Quran. Karena di Al-Ankabut itu membicarakan tentang rumah tangga yang tidak didasari dengan kebaikan, itu seperti rumah laba-laba. Walaupun rapi tapi gampang rusak. Bangunnya lama, rusaknya cepet. Apalagi ibu-ibu pakai sapu itu ya, nganggapnya kan sampah ini ya, disapuin. Kal-ankabut, seperti rumah laba-laba. Lah Al-Fil ini mengisahkan tentang, kalau bahasa gampangnya begini loh Al-Fil itu, sebelum kita bahas per kalimat itu. Rasulullah itu disuruh mengingat peristiwa penyerangan pasukan gajah. Maka diawali dengan alam taro, apakah engkau enggak melihat? Melihat itu bukan berarti melihat dengan ini loh, pandangan mata itu enggak. Melihat artinya misalnya kayak kita enggak melihat bukti-bukti. Nah, bukan berarti melihat gini, bukan ya. Artinya apakah kita enggak ingat, apakah kita enggak tahu. Lah kalau alam taro itu ditujukan pada Rasulullah awalnya, wahai Muhammad, apa kamu enggak ingat waktu peristiwa pasukan gajah? Yang dalam pasukan gajah itu kan diawali dari raja, siapa namanya itu? Abraha dari Yaman. Raja Abraha itu ngiri ngelihat kemajuan kota Makkah, karena Makkah itu ada simbol Ka'bah yang banyak didatangi orang untuk beribadah di situ. Yo sampai sekarang. Sehingga ekonomi di Makkah itu maju. Karena asal banyak orang datang, berarti kan banyak kebutuhan orang yang bisa dijual di situ. Ya jualan macam-macam ya. Bahkan semangka di sini yang kurang bagus, di sono paling bagus, padahal di sono nanamnya dari sini. Nah itu ya mulai dari zaman itu sudah begitu, kondisi ekonomi Makkah itu memang maju.
Karena banyak orang yang datang untuk berziarah, beribadah walaupun belum turun agama Islam. Ka'bah itu dijadikan tempat ibadah kan bukan hanya di masa setelah Rasulullah enggak, tapi dari mulai Nabi Allah Ibrahim alaihis. Lah ketika ngelihat itu, Abraha itu ngiri bagaimana caranya supaya negeri kita ini, Yaman, nyaingi Mekah. Akhirnya ia membuat bahasa kita gampangnya rumah ibadah, entah apa namanya. Rumah ibadah yang megah melebihi Ka'bah. Ka'bah cuma kotak gitu tok ya. Cuman kotak hitam ditutupi kain. Lah kok bisa mendatangkan ribuan orang, banyak orang sehingga ekonomi di situ muter. Akhirnya Abraha itu kepingin. Dia bikin tapi setelah udah jadi sekian lama kok nggak laku-laku, kok nggak ada yang datang, kok begini-begini aja. Akhirnya kesel ya. Begitu kesel itu ia lapor ke pimpinan pusat, namanya Raja Najasyi. Lah akhirnya disetujui, ya udah kalau gitu Ka'bah hancurin aja. Biar orang-orang pada pindah ke sini, perputaran ekonomi pindah ke sini. Makanya kadang banyak orang yang mengatasnamakan agama tapi ternyata urusan ekonomi. Banyak kasus, mohon maaf banyak kasus yang mengatasnamakan ini tempat ziarah, ini tempat ini sehingga kadang promosinya itu yang nggak masuk akal. Orang yang berziarah ke sini dengan bawa air, insya Allah penyakit sembuh. Padahal itu yo promosi, biar orang datang ke situ paling enggak kan ngisi kotak amal di situ ya. Iya, ngisi kotak amal. Kemudian apalagi kalau ada pawang, apa bahasanya? Bukan pawang kalau gitu. Juru kunci. Oh, asal kamu ziarah ke sini cuman harus sowan ke sini dulu. Keluhannya apa? Mbak, dengkul penyakitan ya Bu ya. Nah, dengkul penyakitan. Nah, nih bawa ke situ, tapi ada maharnya 200. Padahal ini harganya berapa kalau beli? 1.000 ya, apa 2.000? Umpama lah 2.000, umpama biar pantesan ya, umpama 2.000. Lah orang yang kadung dikena promosi itu tempat itu membawa berkah, bisa nyembuhin penyakit, air yang cuma segini berani bayarin 200. Lah kan ya motifnya ujung-ujungnya ekonomi. Lah penyerangan Ka'bah awalnya juga begitu. Motifnya motif ekonomi. Lah sekarang banyak kasus kita percaya saja dengan yang begitu-begitu. Pokoknya asal datang ke tempat situ yang dagangannya kurang rame, bawa air, kemudian pulang keprek-keprekin. Oh, sambil apa itu? Laris manis Tanjung Priok. Udah dagangannya habis, duitnya ngelumpuk. Lah kalau orang Jawa kan gitu. Asal nemu duit pertama di itu maksudnya apa? Jangan-jangan yang ikut ngaji di sini ada yang dagang begitu loh. Gini loh. Ini ada hadis Nabi. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dulu kan pernah ngaji Riyadhus Shalihin ya? Masih ingat gak? Lupa. Ada hadis Nabi itu bunyinya begini. Itu di hadis nomor sekitar 300 sekian. Aslinya bab tentang durhaka pada orang tua. Hadis itu dimasukkan di situ. Tapi bahas Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa hadi wa kuriha lakum qila wa qala. Dan tidak disukai atau Allah enggak suka terhadap sesuatu yang qila wa qala. Qila dikatakan, wa qala mengatakan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita itu mudah percaya sesuatu yang hanya katanya, alias yang gak masuk akal. Berarti Islam itu mengajarkan kita umat Islam ini untuk yang logis, yang masuk akal. Tapi ternyata kita ini umat Islam banyak percaya dengan sesuatu yang begitu itu tuh.
Ayo terima duit dagangan, pek, katanya biar laris. Orang anyang-anyangan, tahu anyang-anyangan juga. Diikat karet. Diikat karet apa jempolnya. Ya kalau mungkin nanti ada anak cucu kita yang meneliti secara medis bahwa ada urat saraf yang nyambung dengan, mohon maaf itu, ya itu namanya logis. Tapi kalau enggak ya boh ya. Terus lagi apa? Anak yang telat berbicara. Terus yang telat berjalan, sabet pakai belut. Mau naik kendaraan biar nggak kebelet BAB ngantongin. Tapi benar katanya Bener. Lah ini loh yang berbahaya, Bu. Kita meyakini bahwa nggak kebelet BAB gara-gara jadi meyakini sesuatu yang ada selain kekuatan dari Allah. Lah maka ya silahkan kita kayak tadi itu loh, ngepret-ngepretin duit, terus ngiket jempol pakai karet, tapi tetap berkeyakinan bahwa semua itu biiznillah, dengan izin Allah. Ini hanya perantara, sama kayak kepala kita pusing minum bodrek sembuh, itu yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Sementara obat ini adalah sebagai perantara. Silahkan tadi ngantongin batu, ya silahkan, tapi tetap berkeyakinan bahwa yang tidak membuat mules itu adalah Allah, bukan batu. Lah yang kalau meyakini batu, meyakini duit dikepret-kepret, lah itu loh yang bahaya. Nah kok sampai ke situ ya? Enggak, awalnya tadi loh motif ekonomi tadi. Lah balik ke persoalan, ketika itu terjadi, ya kebetulan juga ada penduduk Makkah yang tidak suka dengan bangunan yang ada di Yaman itu. Dalam satu riwayat, sebagian penduduk Makkah itu, ya bukan hanya beberapa orang, yang datang ke bangunan itu, mohon maaf, buang air di situ. Ketika buang air di situ ketahuan, ini orang mana? Begitu tangkap diintegrasi, ternyata orang Makkah. Tambah marah itu Abraha. Udah dagangannya bikin itu nggak laku, malah diberakin, yang berakin orang Makkah. Tambah marah dia. Akhirnya ya udah langsung memberangkatkan yang dikenal dengan pasukan gajah. Tapi ya dengan izin Allah nggak berhasil. Itu awal cerita singkatnya begitu. Kalau cerita panjangnya yo panjang dan kali lebar kali lama. Wis intinya begitu aja. Pasukan gajah sampai terjadi itu ada motif ekonomi dan juga ada motif tadi itu kemarahan karena Ka'bahnya bukan Ka'bahnya, tempat yang untuknya ini Ka'bah itu gagal total lah intinya. Nah, kemudian kita baca surah Al-Filnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah tidak? Taro, engkau melihat, engkau mengetahui, engkau mengingat. Ini melihat yang bukan dalam arti melihat pakai mata ya. Melihat dalam artian mengingat, mengetahui. Kaifa, bagaimana, fa'ala yang diperbuat Rabbuka Tuhanmu bi ashabil fil, terhadap tentara gajah. Rasulullah diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kalau bahasa gampangnya begini, wahai Muhammad, ingat bahwa kampungmu itu yang ada Ka'bahnya pernah mau diserang tentara gajah, tapi diselamatkan oleh
Allah. Kalau bahasa kita, kalau kita nih, seandainya kita ini diingetin, orang Indonesia ingat, dulu negaramu itu pernah dijajah oleh bangsa asing lan Belanda 350, terus Jepang 2,5. Ini saya tahunya dari buku pelajaran PSPB. Dulu zaman saya sekolah namanya PSPB. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Gak tahu sekarang masih ada apa ya? Kalau ini ayat ini tekstualnya mengingatkan Rasulullah, wahai Muhammad, ingat negaramu itu loh, kampungmu Mekah itu dulu pernah mau dihancurkan oleh tentara gajah. Lah kalau konteksnya kita diingetin, warga Indonesia, kamu dulu pernah dijajah bangsa asing sekian tahun. Lah mosok sekarang ganti dijajah oleh bangsa sendiri. Kalau dulu yang jajah orangnya gede, tinggi, putih, hidung mancung, ya. Sekarang yang jajah kulitnya sama, hidungnya sama kita. Nah iya, sama-sama modelnya begini, ya kulitnya memang begini. Kita itu diingetin oleh itu. Mosok kita dijajah oleh bangsa sendiri. Kalau dulu bangsa lain diusir, lah kalau bangsa sendiri gimana? Wis makanya yuk bacanya alam taro kaifa fa'ala, biar orang-orang yang berniat untuk merusak Indonesia ini dilemahkan oleh Allah. Niatnya katanya ketika kampanye, saya maju ini untuk membangun Indonesia, menciptakan berapa juta lapangan pekerjaan. Ternyata anaknya sendiri yang dicariin kerjaan. Bola yuk. Lah ya anaknya dicariin kerjaan, ada yang dijadiin wakil, jadiin kenek, ada yang jadiin sembuh. Aduh. Alam yaj'al kaidahum fi tawlil. Alam, apakah tidak? Ya ja'al, dia menjadikan kaidahu. Kalau dulu saya ngaji di kampung Rekodoyo. Ya Rekodoyo, kalau sekarang tipu daya. Fi taulil dari kata abdulal. Apa di situ terjemahannya? Sia-sia. Apakah engkau enggak melihat yang perbuat atau yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Allah, membuat tipu daya, rekayasa mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Secara akal saat itu penduduk Mekah gak mungkin kelawan, karena penduduk Mekah saat itu kan belum berbentuk negara yang punya tentara. Nah, sementara yang datang ini pasukan, dulu pasukan elit itu ya pakainya gajah. Kalau sekarang ya jet kali. Iya, kalau sekarang kan gitu ya. Ya Allah, kalau melihat di TV jet-jet Israel nyerang, ya Allah, kapan ini berakhir? Tapi kalau melihat buku-buku ketika Israel nanti menang kok kiamat, kok ya ngeri juga ya. Wes sembolah, Allah Maha tahu yang gugur dalam itu yang muslim semuanya, yang moga-moga syahid. Amin ya Rabbal alamin. Saat itu penduduk Makkah ya wes gak mungkin ini dilawan, wong ini pasukan elit, pasukan gajah dengan jumlah yang begitu banyak, terus pasukan terlatih. Dan Makkah saat itu pemimpinnya adalah Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Mekah pemimpinnya adalah Abdul Muttalib. Nah, dalam perjalanan pasukan gajah itu apa yang ditemui diambil. Pokoknya kalau ibarat orang jalan, ada orang dagang pinggir jalan, angkut. Ada buah-buahan, angkut. Sampai peternakan Abdul Muttalib karena dilewati jalur pasukan gajah itu ya diambil. Ada unta, ada macam-macam yang diambil buat logistik mereka. Lah ketika diambil ini Abdul Muttalib ya nggak terima, akhirnya ngadep ke Abroha. Kalau bahasa kita begini, Abroha, kalian yang tujuannya kan merusak Ka'bah, lah ngapain?
harta benda milik warga kami kok kamu ambil. Lah terus maunya apa? Abdul Muthalib bilang, harta benda kami balikin. Kalau mau merusak Ka'bah silahkan. Abdul Muthalib pertama ngomongnya begitu. Abroha kaget, loh ini pemimpin macam apa, simbol negaranya mau dirusak kok malah dipersilakan, sementara harta bendanya minta kembali. Abdul Muthalib ngomongnya apa? Yes, memang orang cerdas Abdul Muthalib. Kalau harta benda itu milik kami wajib memperjuangkan harta benda kami. Ka'bah itu milik Allah, yang jaga Allah. Itu diplomasinya Abdul Muthalib. Udah pasrah total, karena kalau dilawan ya nggak mungkin menang. Maka kami memperjuangkan harta-harta kami yang kalian ambil, tapi Ka'bah itu milik Allah. Nanti Allah yang jaga. Itu ibarat kita udah kepepet, mau melawan nggak berani, akhirnya wis terserah mau kamu ngapain. Wong nanti ada urusan dengan Allah. Lah mau melawan nggak bisa. Pakai caranya gimana ngelawan? Ya wis nanti ada pengadilan Allah yang pasti adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Kalau sekarang pengadilan sih banyak, tapi keadilan susah. Wong kalau bahasa bercandaan katanya KUHP, kasih uang habis perkara. Asal anak duitnya ya menang, lah langkah duitnya ya kalah. Tapi ya yakin aja masih banyak yang adil, ya yakin masih ada, walaupun ya tadi sulit. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bahwa rekayasa rekadaya dari pasukan gajah untuk nyerang Ka'bah itu sia-sia. Wa arsala, dan Allah mengutus alaihim untuk mereka itu pasukan gajah, toiron, burung, ababil. Lah ababil ini para ahli tafsir memaknai macam-macam. Ababil itu ada yang disebutnya ya memang nama burungnya itu burung ababil. Tapi ada yang memaknai ababil itu rombongan. Rombongan itu apa? Pokoknya burungnya itu nggak sendiri loh, berbondong-bondong banyak banget. Kalau di depan rumah saya kalau sore masih sering lihat burung itu sampai kadang kayak awan, burung empret itu banyak banget. Lah mungkin dulu bayangan saya kadang lihat, wah dulu ababil begitu. Karena ababil itu ya tadi ada yang memaknai memang nama burungnya itu ababil, ada yang memaknai ababil itu rombongan berbondong-bondong. Allah mengutus hanya dengan burung segede burung ngalahin gajah. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung itu ngelemparin mereka bihijarah dengan batu min sijil. Nah, sijil ini juga sama memaknainya ahli tafsir. Kalau yang terjemah umum ya dari kerikil, batu kerikil neraka gitu ya. Terjemahan yang di depan itu apa terjemahannya? Min sijil itu batu yang berbakar, tanah liat yang dibakar, maknanya beda-beda deh ya. Ya sijil itu secara umum dimaknai itu wis pokoknya apa yang bisa dibawa sama burung dengan parungnya ya kan ya sekelas kerikil-kerikil itu ya, yang itu panas. Yang diambil dari neraka ya panas, entah diapain dibakar ya panas. Itu nanti yang tarmihim, dilemparkan ke mereka. Lah orang-orang yang pengamal istighosah untuk melemahkan musuh biasanya lafaz tarmihim yang dibaca berulang-ulang. Tarmihim, 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 biar orang-orang yang berniat gak baik itu dilempari oleh Allah dengan kelemahan sehingga mereka menjadi lemah. Min sijil, dari tanah liat yang dipanaskan, atau mungkin terjemahan lain dari kerikil neraka. Wis macam-macam terjemahan. Nah dari ayat itu bisa diambil pelajaran betapa Abraha saat itu sombongnya luar biasa karena mempunyai pasukan elit, pasukan gajah, pasukan terlatih
Mereka nganggep nundukin Mekah cuman semudah membalikkan telapak tangan. Beres Mekah. Mekah nggak punya tentara. Tapi ternyata ada pasrah totalnya dari Abdul Muttalib bahwa Ka'bah ini milik Allah, nanti yang jaga ya Allah, yang melindungi Allah. Akhirnya Allah wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Pelajarannya buat kita, kadang kita kalau ngerasa lawan itu lebih ringan, malah kita yang kalah. Karena kita ibarat pertandingan apa gitu loh. Kalau kita merasa di atas angin, malah biasanya kalah. Karena udah kecil ini mah, ngeremehin. Kerjaan apapun kalau kita remehin, gampang ini mah. Kadang malah nggak berhasil dengan baik. Tapi kadang sesuatu pekerjaan yang kita anggap berat, kemudian kita mempersiapkan dengan persiapan sebaik-baiknya, malah kadang memperoleh hasil yang maksimal. Ini kalau pribadi saya Bu, kadang ketika mau ngajar kan ngelihat ya materi yang akan saya sampaikan ini. Kadang ketika iman lagi turun, gampang ini mah, gampang. Jadi malah nggak belajar. Lah begitu, sulit ini. Akhirnya belajar kadang berjam-jam. Walaupun hanya untuk memahami kadang 2 baris, 3 baris yang akan saya sampaikan. Saya kadang belajar berjam-jam, nyari referensi lain. Dari kitab ini, dari kitab ini. Akhirnya malah begitu selesai mengajar, timbul alhamdulillah puas. Kadang ragu-ragu. Karena tadi menyepelekan, timbulnya nggak maksimal. Begitu kita persiapan bagus, timbulnya maksimal. Nah, ayat ini ngajarin gitu, bahwa nggak boleh nyombong ketika yang kita hadapi kelihatannya remeh, dan nggak boleh putus asa ketika yang kita hadapi kayaknya urusan besar. Abdul Muthalib kalau melawan nggak mungkin, tapi dia udah usaha, kemudian langsung pasrah totalnya kepada Allah itu tadi. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan Allah jadikan mereka ka'asfin, seperti dedaunan. Daun makul yang dimakan. Kalau ibarat daun-daun yang ada di depan-depan rumah kita dulu, kalau di kampung mertua itu kan kanan kiri rumah pohon jati. Itu kadang kalau musim kalau orang sono nyebutnya endong. Itu daun jati itu bisa habis, tinggal gagang-gagangnya itu. Pokoknya daun jati itu habis. Kalau tinggal gagangnya terus rontok. Lah mungkin gambarannya begitu, orang yang terkena lemparan batu dari burung itu tadi, langsung mungkin ininya nggrogi gitu ya. Nah ini bayangan saya, mungkin kan seperti daun yang dimakan. Di situ tidak dijelaskan yang makan siapa, kan nggak dijelaskan. Kalau yang makan kita habis. Kan ibu yang makan lalapan loh. Kalau yang makan kita kan habis. Kalau yang dimakan ulet kan nggak habis. Ininya masih ada tuh kerangka-kerangkanya tuh. Cuman kan di sini nggak disebutkan, hanya disebutkan seperti daun yang dimakan. Nah yang makan apa siapa kan nggak ada ya. Kalau yang makan manusia habis. Apalagi yang demen lalapan daun apa aja juga masuk. Kecuali daun telinga, daun pintu. Nah, ini ayat mengajarkan kepada kita yang pertama, menyadari bahwa kekuasaan Allah begitu maha luasnya. Tentara yang begitu besar hancur hanya dengan pasukan burung. Makanya kalau orang Sweet, kalau zaman dulu ini gajah, ini orang Sweet zaman dulu kan ini gajah, ini kalah sama ini kecil, ini gede, tapi ini kalah. Makanya kadang dalam Quran itu ada ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak sesuatu yang kecil remeh malah mengalahkan yang besar dan terlatih. Kadang ada yang kelihatannya nggak diunggulkan ternyata menang.
Ya memang itu ya biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Nah, dalam surah Al-Fil ini mengajarkan kita untuk jangan keremehin persoalan atau jangan putus asa dengan persoalan yang kelihatannya besar. Kita punya Allah, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, yang mau menyampaikan